Makasih Pak Ustadz. Ini yang mau tanyakan masalah panitia diharamkan menjual kulit kurban dan tanduk. Sekarang panitia menghadap kepada 7 orang. Lalu panitia bertanya, Bapak Ibu yang 7 orang mau dibagikan kulitnya ke bagian ibu atau diikhlaskan untuk panitia? Kita tanya yang berkurban ini, kalau dia misalnya kami ingin dibagi, tentu kan kita bagikan, misalnya bagi 7 atau berapa. Tapi kalau dia kami ikhlaskan itu kulitnya untuk panitia, gimana masalahnya Pak Ustadz? Satu. Yang kedua, masalah daging yang dimasak. Kita panitia itu ikut berkurban di situ. Kita ambillah sekitar 1 kilo 2 kilo yang sapi kurban kita itu untuk dimasak di situ, makan bersama. Karena untuk beli nasi kita mungkin tidak cukup lauknya dengan duit yang ada tersedia, maka yang kurban kita sendiri itu diambil dagingnya duluan untuk dimasak makan bersama. Kasih Ustaz. Datang yang 7 orang tadi, 7 orang 1 sapi, datang dia ke panitia. Pak panitia, kami ikhlaslah kulit itu kami bagi ke Bapak, kami sedekahkan ke Bapak. Ambillah kulit itu kami sedekahkan ke Bapak. Bersedekah itu kepada fakir miskin. Kalau panitia itu fakir miskin boleh, tapi kalau panitia itu kaya-kaya, Ustaz, dia bukan menyebutkan sedekah Pak. Kita bertanya, yang Bapak Ibu 7 orang, dan kulitnya ini apakah dibagi 7 untuk Bapak? Satu. Yang kedua, kalau tidak dibagi, apakah Bapak Ibu yang betulnya mengikhlaskan kepada panitia? Bukan sedekah, namanya mengikhlaskan kepada panitia. Mengikhlaskan itu sedekah. Apa bahasa lain dari mengikhlaskan itu? Mengikhlaskan itu kan sedekah. Mengikhlaskan itu pemberian itu Pak. Pemberian itu dalam bahasa agamanya sedekah. Sedekah mesti ikhlas. Itu bahasanya jadi olah. Ini saya sedekahkan. Kita tadi tak ingin ada unsur manfaat lagi. Kalau sudah sampai ke panitia, itu ujung-ujungnya manfaat lagi. Dijualnya nanti 20 kulit 2 juta untuk jaga malam, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Pokoknya manfaat lagi. Maka waktu motong tadi, minka walaka, untuk engkau ni semua ya Allah. Makna untuk engkau tu jangan mengambil balik. Jangan ini untuk engkau ya Allah, tapi kulit ni ku ambil sikit aja. Kita ingin ibadah ni bersih. Makanya ikhlas. Ikhlas tu artinya tak bercampur dengan apa-apa. Udah kan dikasih lah. Jadi memang nilainya sedikit. 1 lembar 100.000. Tapi kalau sampai 20, 200.000. Ada sebagian tempat 50. Ada saya tanya 100. Itu oleh sebab itu maka kasihlah ke fakir miskin. Kalau ada ustaz lain berpendapat, boleh aja pakai ajra'uhum. Kalau ditanyakan hadisnya tak akan jumpa dia itu. Itu murni ijtihad. Ajra'uhum lil fatwa, ajra'uhum lin nar. Orang yang paling berani berfatwa, maka dia adalah orang yang paling berani masuk neraka. Oleh sebab itu kalau ada di situ tukang jange miskin, memang paling bagus kasih ke dia langsung, dia ngolahnya. Tapi kalau tidak, kalau ke panitia nanti ujung-ujungnya ke masjid nih Pak, masjid lagi, masjid tak ada jatah. Karena situ 3, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk sahabat kerabat, 1/3 li ahli bait. Masjid tak ada jatah sama sekali. Maka kalau ada orang menarik kurban untuk masjid, maka tak nyambung, tak ada sama sekali. Baik kias jauh maupun kias dekat. Kalau zakat ke masjid masih ada, masih kena di fi sabilillah. Tapi kalau kurban tidak. Lalu kemudian 7 orang, masih pertanyaan satu lagi. 7 orang. 7 orang, panitia 20 orang. Lalu 20 itu kan kalau kuponnya satu-satu 20 kilo. Jatah kami aja lah masak.
Jatah kami ikhlaskan masak, jatah dia. Apakah nanti dia dapat jatah lagi pembagian? Cara yang paling bagus bukan begitu. Sapi pertama diminta 7 orang itu, Pak, kami minta jatah bapak ini 10 kilo. Bapak yang 7, pemilik sapi nomor 1, Pak Bulan datang, Pak, jatah bapak ini kami ambil 10 kilo. Kita masak pagi itu paling banyak 10 kilo, kecuali masjid yang besar betul sampai 40 ekor. Kalau cuma 10 ekor, kami ambil jatah bapak ini 10 kilo. Kata dia, ambillah jatah 10, maka halal lah itu. Itulah yang dimakan pagi itu. Itulah cara. Tapi tadi ada beberapa, tapi yang paling mudah caranya, baik pagi itu dipanggil, dia tak datang Pak Ustaz. Waktu awal bayar, apa ya? Tengok sapi nomor berapa yang orang-orangnya kenal. Sapi nomor ini aja lah, ini orang. Itu teknisnya saja. Begitulah cara yang paling simple. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Afan mau sedikit bertanya Ustaz, terkait dengan ibadah kurban juga. Ini kasus seperti ini Ustaz. Ada orang yang semangat untuk berkurban, dia semangat untuk berkurban, namun mungkin caranya ya, mungkin ana ingin tanyakan Ustaz. Beliau untuk berkurban, beliau meminjam dana untuk modal kurbannya, kemudian ia kembalikan dengan sistem kredit di bulan-bulan berikutnya. Bagaimana status ibadah kurbannya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum ngutang untuk berkurban? Pertanyaan ini pernah ditanyakan ke Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Apa hukum berkurban untuk berhutang untuk kurban? Jadi kata dia begini, hutang itu 2 jenisnya. Pertama, hutang yang diharapkan pembayarannya. Yang kedua, hutang yang tak diharapkan, tak jelas apa pembayarannya. Contoh, saya punya gandum, panennya 1 Muharram, saya berhutang 10 Zulhijjah. Dari 10 Zulhijjah ke 1 Muharram 20 hari. Saya pinjam uang bapak 22 juta. Ustadz bayar kapan? Nanti 1 Muharram. Apa pembayarnya? Gandum saya mau panen. Boleh, bisa. Tapi kalau dia bilang, pinjamlah duit untuk kurban, pembayarnya apa? Udah kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa. Jadi untuk orang sekarang, walaupun dia tak bertanam gandum, dia kan kerja, ada proyeknya yang akan nanti keluar, atau dia pedagang, petani, sawit nanti insya Allah. Ini Pak Ustadz menurut prediksi harga terakhir naik nanti 1.300. Bisa. Nah, itu kalau jenis. Apa hukum mencuci kaki pakai darah kurban? Kalau ada nilai-nilai magisnya, siapa yang mencuci kaki pakai darah kurban, maka kemana kaki itu dilangkahkannya mudah meminang anak orang. Nah, itu tak bisa, itu syirik. Cari kambing kurban yang hitam, lalu darah yang kambing hitam itu pijakkanlah. Kemana saja kaki melangkah, orang akan suka. Syirik. Karena itu salah satu syarat dari jin. Tapi kalau dia mencuci kakinya itu karena menurut pakar kulit, darah yang panas itu bisa mengobati penyakit. Dia selalu kena gatal-gatal, eksim. Rupanya ada di situ bakteri dalam darah memakan bakteri dalam kulit. Bakteri makan bakteri. Boleh. Tapi kalau ada nilai-nilai magisnya, tak boleh. Jadi tanya dulu. Nanti kalau ada yang begitu darah itu apa, dicucukkannya kakinya langsung, tanya, ini apa nih? Ini tentang masalah sebab. Tapi rata-rata karena penyakit gatal-gatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanya Ustaz, biasanya kalau panitia kurban ada namanya kaki, tulang-tulang yang tidak bisa dibagi-bagi gitu kan, jadi ada berlebih. Biasanya itu dibagikan pada panitia kan? Apakah itu keliru atau gimana? Selama ini dari tulang-tulang, kaki-kaki yang nggak bisa gitu kan, dibagi-bagi rata, itu bersisa. Nah, itu bersisa itu biasanya dibagikan kepada panitia. Apakah itu keliru atau gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulang yang bisa dibagi 3 dibagi. Ini 1 sapi.
Perut bisa bagi 3, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga sahabat kerabat, sepertiga tetangga. Otak itu bisa dibagi 3, bisa. Tapi ada tulang-tulang yang tak bisa dibagi 3. Itu siapa pemiliknya? Ya pemiliknya orang yang berkurban. Lalu kata dia, ini saya kasihlah ke Pak Panitia. Itu bisa. Tulang, tapi tak pula semua tulang. Ini semua tulang untuk dia. Akhirnya bertimbun tunjang, segala tunjang untuk dia. Nah, itu enggak. Jadi yang sudah dibagi, ada yang tak terbagi. Memang tak bisa sama sekali ini dibagi. Macam mana membaginya nih Pak Ustaz? Nah, itu pemilik aslinya adalah orang yang berkurban, lalu dikasihnya. Tapi yang paling afdal itu dia bersedekahnya ke fakir miskin. Kalau tingkat afdal itu sedekah, karena hukum asli berbagi itu adalah siapa yang paling membutuhkan, siapa yang paling afqar, siapa yang paling berhajat dengan itulah yang paling berhak. Jadi panitia itu pun kalau dia paham, dia tak mau. Tapi dari awalnya dia ingin itu memang mau membalaskan sakit hati makan tunjang ni lah. Terus gini, bagaimana sikap panitia gitu? Bagaimana sikap panitia dengan berlebihnya tulang-tulang tadi? Apakah kami harus misalnya minta izin dulu kepada pemilik 7 orang peserta itu, atau gimana solusinya? Atau memang kan sebelum, kalau satu-satu dipanggil ribet lah, kan ada rapat panitia, kan ada rapat antara pemilik panitia. Nah, ini untuk masjid jalan, saya diundang nih rapat panitia, ustadz berceramah khusus, masyarakat umum tak datang, hanya rapat panitia dengan pekurban, panitia pekurban ustadz, supaya jangan sampai salah paham. Nah, itu jadi bisa, untuk tahun ini bisa buat, tahun dulu mungkin belum ada. Nah, didudukkan bersama, umum tak ada, yang ada di situ hanya pengajian itu hanya dihadiri oleh pekurban, panitia, ustadz. Nah, didudukkanlah situ bersama. Jadi nanti kita tak ribet lagi pada hari hanya. Hari H yang mau ngambil potong udah dibahas semua, tidak bersalah-salahan pada. Apa hukum melaksanakan pemotongan hewan kurban di lahan pekuburan? Kebetulan lahan pekuburan itu yang ada tanah lapangnya, yang lain sudah habis, sudah diambil properti jadi real estate semua. Tinggal di tanah kubur itu yang ada tanah lapang. Tak ada salah, tak ada larangan. Nas mengatakan janganlah kamu menyembelih hewan di tanah pekuburan, tak ada. Tapi kalau dia menganggap dengan meneteskan darah ini di kubur Mbah Anu, maka akan datang wangsit, disitulah letak kesalahannya. Nah, ini sebabnya apa dulu? Memotong hewan kurban di lahan pekuburan karena memang tak ada tempat lain. Potong misalnya, dipotong di dekat kubur, apa salah? Tak ada. Tapi kalau dipotong di dekat makam ini, akan datang bisikan ini, akan menjauhkan dari ini. Kalau tak dilakukan akan menolak ini. Itu rusak. Ada manfaat dan mudarat selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah perwakilan pemotongan hewan kurban dari seorang perempuan kepada pemotong ada akad khusus? Apakah mesti jabat tangan? Karena di tempat kami terjadi hal demikian. Saya beli aqua ini dengan harga 5.000 tunai. Kalau tak ada akadnya, apakah haram aqua itu diminum? Maka akad itu terbagi 2. Satu namanya ijab dan qabul. Saya beli ini tunai. Yang satu lagi namanya adalah mu'atoh. Mu'atoh itu, saya seumur-umur di Pekanbaru ini belum pernah beli aqua pakai akad. Entah bapak beli aqua pakai akad. Kita beli aqua itu pakai mu'atoh. Mu'atoh itu dia kasih aqua, kita kasih duit. Saat mu'atoh artinya menyerahkan. Saat dikasihnya duit itu, dia sedang mengatakan dengan bahasa isyarat, ini duit. Aqua pun ini aqua. Itu namanya mu'atoh. Tidak disyaratkan akad. Untuk hal-hal yang remeh-temeh sepele tidak disyaratkan akad. Kita pun untuk beli kacang sebungkus mana belum akad. Tapi untuk beli tanah, bahkan ada saksinya, ada notarisnya. Itu hukum negara. Gunanya apa? Untuk menghindari terjadinya pertikaian konflik, supaya di belakang hari jangan ada konflik. Karena gara-gara akad itu akan putus hubungan silaturahim, persahabatan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu tidak disyaratkan. Masalah bersalaman laki-laki perempuan, ini mesti dijelaskan.
li ayyut'ina fi ra'si ahadikum, ditusukkan ke kepala kamu mikhyat, paku, minan nar, dari api neraka, khairun, lebih baik, min antamussa, daripada menyentuh, la tahillu lahu, menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Lebih baik ditusukkan api besi dari api neraka ke kepala daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi akad itu, ini saya berikan Pak, ini uang 2 juta sekaligus untuk kurban mak saya, sisanya pakailah untuk biaya operasional, tunai, sah. Apakah anak saya yang sudah meninggal dunia di usia 35 tahun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dulu ketika kecil belum saya akikahkan, sekarang masih harus? Apakah sekarang masih harus? Kata harus itu seolah-olah wajib. Akikah itu hukumnya sunat muakkad. Akikah hukumnya sunat muakkad ketika janin, ketika anak berumur 7 hari. Tuzbahu anhu yawma sabi, 7 hari. Adapun yang sudah meninggal, kalau mau diakikahkan hukumnya jaiz, boleh, bukan wajib. Mau mengakikahkan anak masih hidup lewat dari 7 hari, boleh, bukan wajib. Yang sudah meninggal umur 35 tahun buat akikah, boleh. Sebab saya mendengar akikah itu harus dilaksanakan tidak bisa ketika kecil, ketika sudah dewasa, sedangkan anak saya sudah meninggal. Maka penjelasan, mengakikahkan anak lewat 7, lewat 14, lewat 21 hari, hukumnya boleh. Mengakikahkan anak yang sudah meninggal dunia, hukumnya boleh. Lihat fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Ada orang bertanya, Syekh, anak saya meninggal dengan syarat ruhnya sudah ditiupkan. Kapan roh itu masuk ke jasad? Umur janin 120 hari. Kalau ada ibu mengandung, anaknya gugur umur 8 bulan, boleh diakikahkan. Hukumnya jaiz, boleh. Sejak roh masuk sampai roh keluar, baik anak itu hidup maupun meninggal, boleh. Tapi kalau dia keguguran baru sebulan, karena roh belum masuk, tak perlu diakikahkan. Nafs, jiwa, rohnya belum ada, hanya seonggok daging. Tapi untuk menggugurkan tak boleh. Jangan karena dianggapnya rohnya tak ada boleh digugurkan, tak. Kenapa? Karena dia siap menerima roh. Nah, itu lain lagi, beda. Jangan dikiaskan hukum akikah ini dengan hukum aborsi. Kata Pak Ustadz, bu, tak perlu diakikahkan. Oh, kalau begitu boleh digugurkan, makan nanas banyak-banyak pakai ragi. Tidak, dia siap untuk menerima roh, maka tak boleh digugurkan. Tapi untuk akikah mesti setelah roh masuk. Nah, ini tentang masalah akikah. Hukumnya boleh. Jangan menjadi pikiran, kalau tak aku akikahkan ini hukumnya haram, ini hukumnya wajib, kalau tak aku akikahkan haram, nanti ruhnya kan. Tak perlu. Jangan merasa berdosa pada perkara yang kita tak perlu berdosa. Jangan merasa berdosa pada perkara yang kita memang tidak berdosa, kata Allah. Tidak mengakikahkan anak yang sudah lewat tidak apa-apa kalau dilaksanakan baik. Nah, itu hukum asli. Bagaimana dengan anak-anak saya yang lain, yang laki-laki, sudah dewasa semua? Apakah masih boleh saya akikahkan? Boleh. Bagaimana jika anak laki-laki saya sudah akikah dengan 1 ekor kambing saja? Sebab saya sebagai ibunya merasa berhutang kepada Allah, sementara saya sendiri mampu membuat 2 kambing. Yang mengakikahkan kambing 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i 2 laki-laki, 1 perempuan. Sedangkan Hanafi 1 laki-laki, 1 perempuan. Tengok Said Sabiq fikih sunnah. Fikih sunnah Said Sabiq 1 laki-laki, 1 perempuan. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai mazhab Syafi'i. Anak saya laki-laki, saya suruh 2. Saya sampaikan ini bukan supaya kita milih gampang-gampangnya. Bapak yang sudah berniat 2, jangan gara-gara ini, oh nampaknya saya lebih condong ke Hanafi ini, padahal duit tak mau keluar. Kalau ibu sudah dulu buat 1, merasa saya lebih konsen pada Syafi'i, saya mau tambah 1 lagi, sekarang sudah dewasa, boleh. Tapi membebani diri dengan itu, mewajibkan yang tak wajib, salah. Yang tak wajib jangan diwajibkan. Berdosakah saya? Tidak. Jangan merasa berdosa pada perbuatan yang kita memang tidak berdosa.
Saya beribu berumur 79 tahun, seorang janda tua dengan anak 3 orang laki-laki yang belum saya akikahkan 1 orang pun. 1 orang telah meninggal dunia, mereka sudah dewasa. Kalau ada uang mau akikah, buatlah. Kalau tak ada, tidak mau membuat, tak sanggup buat, tidak apa-apa. Saya ulang 3 kali, tidak apa-apa. Tidak perlu merasa berdosa, tak perlu merasa bersalah karena sudah lewat. Tapi kalau mau buat, baik. Kalau berkata-kata dalam kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa, itu setan punya kerja. Cepat-cepat baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada kawan tetangga mengatakan kamu tak mengakikahkan anakmu, kamu berdosa, bacakan auzubillah, tiup ke muka dia. Setan itu. Nah, itu tentang masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sebentar dulu, nanti sudah. Baik, terima kasih. Yang pertama mengenai waktu pembagian Ustaz. Tadi ditentukan waktu menyembelih. Bagaimana dengan waktu membagikan? Apakah ketika dibagikan lewat dari waktu tanggal 13 apa hukumnya? Karena berdasarkan kemajuan teknologi, daging itu disimpan-simpan, terus ketika ada bencana baru didistribusikan. Yang kedua, masalah akikah juga. Orang tua belum mengikahkan anaknya, tapi kebetulan tahun ini misalkan dia mempunyai kemampuan untuk berkorban. Jadi dia sendiri berkorban tahun ini dan juga membayar korban untuk anaknya. Apakah kurbannya duluan atau akikahnya? Gimana masalah kedua? Masalah kedua, waktu umur 7 hari tadi anaknya belum diakikahkan. Ya. Di tahun sekarang mungkin anaknya sudah dewasa, dia mau membayarkan kurban untuk anaknya. Sementara tadi anaknya belum diakikahkan. Yang ketiga, di tempat kita tidak ada masalah seperti ini, tapi di Jawa sana banyak orang antri dari pagi untuk menunggu jatah kurban, bahkan pijak memijak gitu. Ternyata setelah diambil, bukan dia perlu daging, tapi dia mengumpulkan kupon banyak-banyak untuk dijual dagingnya. Nah, bagaimana ini? Daging kurban dijual. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab masalah yang ketiga dulu. Orang miskin mengumpulkan kupon banyak-banyak, dagingnya dikumpul, dijualnya. Apa hukum dia menjual itu? Setelah daging itu dimiliki seseorang, maka itu menjadi hak milik dia penuh. Mau dia campakkan, mau dia bakar, mau dia makan, aslinya itu dia makan. Ternyata dia makan sedikit aja, habis itu dia perlu lain, dia jual. Nah, itu hak dia. Hak dia, urus dia. Kita tak perlu urus itu. Kamu udah saya kasih, kenapa kamu jual? Kamu makanlah. Itu urusan dia. Mau dia makan, mau dia urusan. Pertanyaan kedua, orang tua mau berkurban untuk anaknya. Saya ulang balik, akikah tanggung jawab orang tua kepada anak. Kurban tanggung jawab diri sendiri terhadap diri sendiri. Orang tua yang mau berkurban untuk anaknya, maka dia salah. Bukan perbuatan itu salah, dia mesti jelaskan dulu, anakku, kamu sudah mampu, kamu berkurban untuk dirimu. Kalau orang tua tadi mau berbagi kepada anaknya, antara dua pilihan, apakah dia mengakikahkan atau berkurban? Maka perintah kuat mengakikahkan, karena akikah itu tanggung jawab dia. Sedangkan kurban ini hadiah. Kalau dibuat skala prioritas, mana yang lebih kuat antara tanggung jawab dengan hadiah? Tanggung jawab dulu, baru hadiah. Jadi kalau ada orang mengatakan lebih bagus berkurban daripada akikah, dia balik, itu salah. Bagi orang tua, kalau pilihannya dua, mana yang dia dulukan? Apakah mengakikahkan anak atau mengkurbankan? Mana mengkurbankan? Berkurban untuk anak. Maka berkurban untuk anak itu nomor dua, karena itu hadiah. Sedangkan yang nomor satu, tanggung jawab. Walaupun waktunya sudah lewat. Waktu pembagian. Untuk kasus Saudi Arabia. Kasus Saudi Arabia, itu daging dimasukkan ke dalam kaleng, kornet, dikirim ke Djibouti, ke Mogadishu, Somalia. Itu pembagiannya bukan tanggal 13, 14, 15, 16. Lalu kita berdalil dengan itu, tak bisa.
Tak bisa berdalil dengan semua yang di Makkah itu. Kenapa? Darurat tingkat tinggi, 4,7 juta orang, tak mungkin tuntas. Tapi kita itu bisa tuntas. 20 ekor sapi dengan panitia yang besar itu tuntas pembagian. Pokoknya tanggal 10, 11 maka kita bagikan semua, bagikan ke Kulim, ke Panam, ke Rumbai, bagi. Andai, ini berandai-andai tak dapat dibagikan, itu ijtihad ulama membolehkan, tapi jangan mempermudah-mudah. Aslinya 4 hari itu tuntas semuanya, 4 hari itu tuntas. Tapi kita ternyata membuat program besar, 1000 ekor kambing akan dikirim ke Meranti, sementara transportasi itu molor sedikit, oke lah. Tapi bagi kita yang pula karena boleh simpan aja dulu di kulkas, nanti udah agak-agak lapar orang miskin itu baru kita bagi. Oh jangan, kita tuntaskan 4 hari itu, putus, clear, selesai. Wallahu a'lam.